Saya di Jogja berteman banyak para profesor, para dokter, termasuk akademisi sosial yang mungkin pernah di mana-mana. Pernah tanya saya begini, Bapak, kenapa Anda baca kitabnya referensinya luas kok tetap NU katanya? Kenapa sih tidak ikut Rasulullah saja? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi asma'in nama ba'du. Ingkang kula hormati Pak D kawula Ki Haji Haisil Ma'ali, guru kawula Ki Haji Faruk Husain, sedanten para kiai ingkang kula hormati. Seperti yang dikatakan moderator, saya ini orang yang pantangan datang di acara-acara gini. Tapi saya tetap santri, ketika diajak Gus Zofur ya datang. Begini ya, ini langsung saja. Kalau MWC Sedan menginginkan kemandirian, kata Gus Kamil tadi itu tidak mungkin, karena kita pasti secara politik harus koalisi dengan Pak Jokowi. Secara ekonomi tadi sudah jelas ya, NU itu biasa proposal. Tadi beliau juga bilang sudahlah kalau mau proposal bilang saja. Artinya kita sebenarnya tidak pernah mandiri dalam hal politik maupun dalam hal ekonomi. Tapi orang menghayal itu boleh lah, ingin mandiri, ingin keren itu boleh. Tapi saya sesuai disiplin saya begini. Saya akan cerita tentang argumentasi ilmiah bahwa ahli sunnah wal jamaah itu luar biasa. Saya di Jogja berteman banyak para profesor, para dokter, termasuk akademisi sosial yang mungkin pernah di mana-mana. Pernah tanya saya begini, Bapak, kenapa Anda baca kitabnya referensinya luas kok tetap NU katanya? Terus saya bilang, problemnya apa sebagai NU? Biasanya terus mereka mengutip sekian makalah. Kebetulan makalah itu provokatif dan siapapun yang baca makalah itu pasti menjadi NU. Tak jamin ya. Kalau di Jogja misalnya di satu penerbitan, saya termasuk di dalamnya, itu pernah diperbandingkan kitabnya Said Muhammad Mafahim Yajibu An-Sohah dengan kitabnya Bin Bas. Judulnya Hadihi Mafahimuna. Biasanya kitab-kitab terjemahan Wahabi itu memang cukup provokatif dan dengan narasi yang memang siapapun yang nggak pernah mondok pasti tertarik. Misalnya begini, cerita bid'ah misalnya. Iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar misalnya gitu. Wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ada yang baca wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Terus beliau meneruskannya begini, kata Bin Bas. Hadza huwa Rasulullah. Hakama bi annal bid'ah kullaha dhalalah. Terus diteruskan, wajar asy-Syafi'i faqasama ila hasanatin wa dhalalatin wa sayyi'atin. Jadi dengan narasi seperti itu tuh orang itu tahu bahwa Syafi'i itu kurang ajar benar gitu kira-kira gitu. Jadi dia ini Rasulullah yang mengatakan semua bid'ah ini dhalalah, tapi Syafi'i lancang dengan membagi ada dhalalah, ada sayyi'ah, ada hasanah, ada sayyi'ah. Ini aneh katanya. Wong Rasulullah yang nabi saja bilang satu, semuanya dhalalah kok dia bilang dua kan. Diredaksikan Jaro'a, kira-kira makna sedannya yang lama atau berani. Sehingga orang mesti tanya, kenapa sih tidak ikut Rasulullah saja? Tapi ini satu ilmu, setidaknya ilmu perdebatan, bukan ilmu hakiki, karena kita tidak tahu yang diridhani Allah yang mana. Tapi kemudian Said Muhammad dalam kitab Abu Abdul Faros juga dalam kitab-kitab beliau menyanggah itu dengan mengatakan jika makna bid'ah adalah yang nggak pernah dilakukan Rasulullah, itu salah besar. Terus beliau cerita sekian hal, termasuk yang diceritakan adalah ada seorang sahabat ketika sholat dengan Rasulullah tidak pakai doa mainstream, yaitu ketika i'tidal sahabat tadi bilang alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Setelah itu setelah Nabi habis sholat umul qail, siapa tadi yang melafadzkan itu? Semua sahabat diam karena takut disalahkan. Tapi apa yang dikatakan Nabi? Tidak, saya tidak akan menyalahkan. Saya tadi melihat isna asra malakan. Saya tadi melihat 12 malaikat. Yabtadiruna ayyuhum yaktubu awwalu. Semuanya itu bergegas siapa yang nulis awal. Terus kata sahabat tadi, ha anadha ya Rasulullah. Padahal ini satu kalimat yang bahkan Rasulullah tidak mengajarkan. Dan Rasulullah bahkan iskal. Kenapa ada kalimat itu? Tapi toh dibenarkan oleh Allah dan Rasul. Cerita Said Muhammad kedua adalah ada sahabat setiap ngimami itu main kulhu. Wah, ngimami apa saja main kulhu. Singkat cerita makmumnya tuh gerutu. Ini orang kok main kulhu terus ini. Setelah dilaporkan ke Rasulullah, ditanya sama Rasulullah, kenapa kamu main kulhu ini? Dilaporkan ke saya.
kata si musolli tadi, imam tadi, li annaha sifatur rahman. Dalam surat itu semua sifatnya Allah. Maka fa'ana uhibbuha. Saya senang itu. Apa kata Rasulullah? Saya disuruh bilang Allah ke kamu bahwa Allah mencintai kamu karena kamu mencintai kulhu. Terus keterusan sampai sekarang itu orang-orang NU baca kulhu terus ya. Karena sekali baca idza samsu kuwirat mesti kepunting gitu. Tapi artinya itu dibenarkan Rasulullah min ghairi sabqi ta'limin minhu, tanpa ada pelajaran dari beliau. Runtuhlah teori bid'ah bahwa bid'ah adalah semua yang nggak pernah dilakukan Nabi, diajarkan Nabi. Nyatanya beberapa kali Nabi membenarkan sesuatu yang belum pernah diajarkan oleh beliau. Masalahnya adalah tidak semua orang baca kitabnya Sayyid Muhammad atau baca tidak paham. Nah, sementara kitab Hadhihi Mafahimuna itu diterbitkan secara masif oleh pemerintahan Arab Saudi. Dan ada terjemahnya lagi. Sehingga yang nggak bisa Arabnya bisa terjemahnya. Dengan narasi tadi bahwa Imam Syafi'i dibenturkan Rasulullah itu kan mesti kalah. Redaksinya itu Jaro'ah itu wani pakai Hamzah. Kedua, saya ingin cerita dan saya tidak bosan-bosan cerita ini sampai mati, saya tidak akan bosan-bosan. Ada kemandirian al-hujjatul balighah dalam diri kita sebagai ahli sunnah. Begini misalnya, kalimat la ilaha illallah adalah kalimat yang orang kafir 80 tahun saja kalau melafadzkan itu menjadi soro mukminan. Lah ini kita tahlil yang sudah muslim hanya karena kalimat thayyibah justru menjadi kafir. Ini kan madzhab aneh. Yang kafir puluhan tahun iyan tahu yufar lahum maqad salaf bihadil kalimah. Ini kita karena tahlilan sampai nyekel patok menjadi kafir juga karena la ilaha illallah. Ini aneh. Jadi kalimatun sing yakunu bihal kafiru musliman menjadi kalimatun yakunul mukminu biha kafirun. Ini kan kaidah yang aneh. Nah, saya ingin kalau ahli sunnah yang seperti ini sudah mandiri, sudah sehat, ya baguslah seperti itu. Terus yang terakhir, kenapa ditambahi an-nahdiyah? Ya seperti yang dikatakan moderator tadi. Di terminologi internasional itu kalau ahli sunnah pokoknya yang tidak sabus sahabat ahli sunnah. Sehingga Wahabi, Muhammadiyah, Ikhwan semuanya ahli sunnah wal jamaah. Karena kalau di media internasional asal tidak Syiah itu ahli sunnah. Hanya itu aja perbandingannya. Kalau ikramus sahabat ya ahli sunnah, kalau sabus sahabat ya Syiah. Problemnya adalah kita tidak ikut kelompok besar ahli sunnah yang mainstream di internasional karena mereka anti wasilah, anti tahlil. Sehingga terus Indonesia bilang ditambahi ahli sunnah wal jamaah an-nahdiyah. Yang kira-kira mungkin Gus Yofur dan kawan-kawan nambahin Nusantara gitu. Nah, nanti ini bagiannya Gus Yofur, saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat para alim ulama, para kiai yang saestu kawula hormati, Yai Haizul Ma'ali, Yai Hamdi Gus Farok, pinten-pinten kiai ingkang boten saged kula sebat setunggal-setunggal, para pimpinan MWJNU Sedan, Yai Mauludi, Kiai Muhti yang saestu kawula hormati, Pak Mukhtar dari PJNU Rembang. Alhamdulillah pagi ini kita bisa bertemu membahas tentang masalah Nahdlatul Ulama, biasa disebut sebagai tawasud, tawazun, i'tidal. NU itu ya pokoknya tengah-tengah lah, balance ya, ada dunianya, ada akhiratnya, ada aklinya, ada naklinya, pokoknya yang balance. Biasanya kalau di Ghazaliyah dulu, saya dulu ngaji nusqikum min butu mimma fi butunihi min baini farthin wa damin labanan khalisan sa'ighun lisyaribin. Ya. Labanan khalisan sa'ighun lisyaribin itu antara farthin wa damin, menjadi sesuatu yang indah. Itu Nahdlatul Ulama. Makanya Nahdlatul Ulama ini berusaha untuk menjadi tengah-tengah. Karena yang di tengah-tengah itu mesti kuat. Makanya kalau sudah di tengah-tengah itu nggak usah khawatir, karena biasanya yang di tengah-tengah itu kuat gitu ya. Nah, ya begitulah Nahdlatul Ulama itu akan menjadi kuat karena dibutuhkan di mana-mana.
dibutuhkan oleh Pak Jokowi juga dibutuhkan oleh Pak Prabowo. Itu kira-kira begitu, karena berada di tengah. Siapapun presidennya pasti akan membutuhkan Nahdlatul Ulama, itu sudah pasti. Itu kenapa kita tidak usah pesimis gitu ya, karena memang berada di tengah-tengah itu. Antaranya Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Ya sekarang aja koalisinya dengan Pak Jokowi ya, tapi siapapun presidennya ya. Tapi ya kalau saya sebagai Nahdlatul Ulama gitu ya tetap menginginkan yang jadi tetap Pak Jokowi, karena ya Nahdlatul Ulama. Karena sebagai Nahdlatul Ulama. Ya, tapi siapapun yang jadi ya tetap presiden. Ya, nanti kalau misalnya jadi Pak Prabowo ya tetap presiden. Ini jadi tengah-tengah itu memang markazu al-quwah, markaz kekuatan. Nah di NU itu, saya ingin cerita NU ya. NU itu karena berada di tengah sehingga kenal banyak orang. Karena NU itu kenal banyak orang. Ketika dipimpin oleh Kiai Haji Abdurrahman Wahid, itu berada di puncak. NU kenal macam-macam. Itu ketika dipimpin oleh Gus Dur Abdurrahman Wahid. Kenal dengan orang Barat, kenal dengan Syiah, kenal dengan Wahabi, kenal dengan macam-macam. Itu puncaknya zamannya Gus Dur. Karena ingin mengenal banyak orang, karena kan terinspirasi oleh Al-Quran. Al-Quran itu kan mengenal Nabi Isa alaihissalam, dijunjung setinggi-tingginya Nabi Isa. Agama yang menjadi saingan, kalau itu disebut saingan dulu itu adalah agamanya Nabi Isa, agama Kristiani, dengan agama Yahudi. Tapi itu malah dikenali oleh orang Islam. Karena itu Nabi Isa dilem minta ampun. Pokoknya dilem, nggak ada sosok yang dilem sebegitu hebat dalam Al-Quran melebihi Nabi Isa, saya kira. Ya guys, gimana kan? Dengan Sayyidah Maryam. Dilem yang luar biasa. Kemudian mendekat kepada Yahudi. Ketika Kanjeng Nabi berada di Madinah, kiblat itu tidak ke Ka'bah, tetapi kiblat itu ke Baitul Maqdis. Itu mendekat kepada Yahudi. Berarti terinspirasi oleh hal-hal yang demikian ini, orang yang berada di tengah ini memang selayaknya kenal berbagai kalangan. Dan itu yang dilakukan oleh umat Islam pada saat itu. Setelah Nabi Muhammad SAW, ada namanya Baitul Hikmah. Buku-buku diterjemahkan luar biasa, apa saja diterjemah, kemudian dikenal oleh orang Islam. Namanya Baitul Hikmah. Asalnya belum Baitul Hikmah, tapi Khazanatul Hikmah. Karena baru merupakan gudang saja, khazanah. Kemudian dibuka untuk umum, sehingga menjadi namanya Baitul Hikmah. Kenal dengan berbagai tempat. Ada filsafat yang diterjemahkan. Karena ya seperti Gus Bah itu di Jogja mesti kenal dengan macam-macam orang. Tapi tetap sebagai Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, walaupun sudah kenal filsafat, ilmu kedokteran, astronomi, kenal dengan filsafat Hindi, India, Persia, macam-macam semuanya diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Tapi ketika masuk ke dunia Islam, tetap menjadi orang-orang seperti Al-Ghazali, menjadi seperti Imam Al-Maturidi, Imam Abdul Hasan Al-Ash'ari, ya. Tetap menjadi orang-orang sebagai orang-orang top ini. Saya kira terinspirasi oleh itu, maka dan kita ketika zamannya Gus Dur ya, ini zamannya Kiai Haji Abdurrahman Wahid, itu berada di puncaknya. Ya, orang boleh setuju, boleh tidak setuju, tetapi itu yang terjadi. Itu kemudian menyekolahkan berbagai kalangan dimanapun berada. Itu ada yang sekolah di Saudi, ya, ada yang sekolah di Madinah, ada yang sekolah di Barat, ada yang sekolah di Eropa, bahkan ada yang sekolah di Iran.
Orang NU itu karena kepengen mengenal semuanya, itu kemudian sekolah di mana-mana Gus Bah itu. Ketika pulang, itu kemudian banyak yang masuk di NU. Dan sampai sekarang itu enggak tahu itu berkah apa problem, saya kurang tahu. Karena kemudian NU-nya itu isinya mau macam-macam. Di NU itu mau nyari yang apa aja ada sekarang itu. Karena asalnya kenal dengan orang banyak, lalu mengenal, pulang, macam-macam, itu kemudian isinya mau macam-macam. Maka NU dicap liberal. Ada yang dicap garis lurus. Mau macam-macam, karena memang isinya NU sekarang itu mau macam-macam. Nah, kita berharapnya walaupun seperti ini tetap NU itu menjaga posisi yang ada di tengah-tengah itu tadi. Saya yakin bisa lah. Masa enggak bisa menjadikan NU berada di tengah itu, masa enggak bisa, kan rasanya gimana gitu. Semoga bisa gitu. NU berada di tengah itu. Misalnya tengah-tengah di dalam akidah, di tengah NU ini juga menjadi salah satu problem ya dalam masalah akidah. NU fil i'tiqad, gimana sih wasatiyah di dalam i'tiqad itu? Alhamdulillah kita masih bermadzhab Asy'ari, kita masih bermadzhab Maturidi. Tetapi sebagian Nahdlatul Ulama, ya sebagian, itu sudah mulai ada yang sampai ke kiri, sampai mengatakan bahwa misalnya, saya kira di Indonesia sudah tidak ada lagi kekufuran, misalnya seperti itu. Tapi saya kira yang seperti ini tidak akan laku di Nahdlatul Ulama. Ya. Kemudian ada lagi yang tidak lagi mau menggunakan akli, semuanya harus nakli. Madhab yang kholaf sebaiknya disedikitkan, yang diperbanyak adalah madhab yang salafnya. Ini juga sudah mulai ada dalam tubuh Nahdlatul Ulama. Sehingga madhabnya Imam Abul Hasan Asy'ari yang bagian kholaf dicoba untuk disedikitkan, yang diperbanyak adalah yang salafnya. Ini juga sudah mulai ada dalam tubuh Nahdlatul Ulama. Ini contoh-contoh di mana kita ini mendapatkan wasatiyah dari berbagai tempat, ya, hubungan antara Syiah dengan Sunni. Itu seperti apa sebaiknya? Ini juga menjadi problem dalam diri Nahdlatul Ulama, karena kenal dengan orang banyak. NU itu ketika pergi ke Iran, NU kalau pergi ke Iran itu ya yang dikunjungi diantaranya adalah orang-orang Sunni, misalnya ya. Karena menurut berita yang ditampilkan oleh orang-orang Sunni, ya, itu di Qum di Iran, itu tempat ibadah apa saja ada di Qum itu, gereja ya ada, nah, yang ditampilkan oleh orang-orang Sunni di sana. Bahkan peribadatan Yahudi kalau tidak salah itu juga ada. Tapi di Qum itu masjid yang miliknya Ahlussunnah wal Jamaah malah tidak ada. Nah, ketika kita berkunjung ke sana, itu salah satunya adalah menyuarakan agar Ahlussunnah wal Jamaah yang ada di mana? Qum itu mempunyai tempat tersendiri, bisa bersosial, bisa menampilkan cara madhabnya. Ya. Tapi kalau kita itu menyuarakan seperti itu nanti orang Iran kalau datang ke Indonesia, itu juga minta yang sama. Mbok ya di Jakarta itu yang Syiah itu mbok dikasih tempat. Nah, itu akibat banyak bergaul dengan orang banyak itu pikirannya menjadi seperti ini.
Makanya apa yang terbaik sampai sekarang itu masih serasa kesulitan. Itu pula yang dialami dulu oleh Syekh Qaradawi dan teman-teman. Minta masjid didirikan di Romawi. Setelah masjid Romawi itu kan Kristennya ortodok dunia, bukan ortodok, apa namanya? Kristen apa? Bukan Protestan tapi Katolik ya. Dunia kan ada di sana. Bahkan di Indonesia itu punya di seluruh dunia saya kira yang punya hubungan diplomatik. Itu hubungan diplomatiknya itu dua, ada namanya duta Italia, ada duta Vatikan. Vatikan itu sampai negara di dalam negara. Tapi orang Islam minta untuk didirikan masjid di Vatikan, itu dikasih. Itu dikasih. Ada itu masjid di Vatikan. Ada, dikasih. Tapi juga repot kalau kita minta sana terus akhirnya dikasih juga repot. Nanti dia juga minta. Minta di Qatar. Qatar itu penduduknya 100% muslim. Kalau ada penduduk yang tidak muslim itu bukan Qatar. Itu karena pekerja dan lumayan banyak. Karena orang Qatar itu ya penduduknya itu barangkali separuh-separuh antara itu minta ada gereja di Qatar dan itu oleh Qaradawi diizinkan, Gus. Mungkin Qaradawi itu juga begitu malu, mungkin sudah minta apa? Masjid di mana di Vatikan mungkin dikasih. Terus diminta itu terus yang seperti ini tuh kadang-kadang tidak terduga. Itu juga yang menjadi repot. Kalau di Mesir itu tambah lucu lagi. Gereja itu mengadakan Maidatul Rahman. Gereja itu Maidatul Rahman itu buka bersama itu loh. Itu yang mengadakan itu gereja. Orang gereja kok mengadakan Maidatul Rahman itu niatnya entah apa, imannya itu entah iman apa ya, saya juga kurang tahu. Iman Kristiannya. Jadi yang datang juga orang-orang Muslim. Terus suka mengucapkan selamat hari raya. Jadi kalau selamat hari raya itu ya secara resmi mengucapkan selamat hari raya. Makanya kalau di Al-Azhar itu guru-guru kami itu kalau yang pimpinan-pimpinannya, bukan ke orang-orang biasanya ya, pimpinan-pimpinannya itu ya terus mengucapkan selamat Natal, Gus, gantian, Gus. Karena dalilnya wa idza khuyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsani min. Hari ini kita diucapkan selamat hari raya, besok yang ucapkan selamat Natal. Tapi ya tidak semasif di Indonesia itu kemudian setiap orang jadi mengucapkan selamat Natal itu yang akhirnya malah mumet semuanya itu. Di jalan-jalan kalau kita pergi ke Malioboro itu kadang-kadang saya tidak tahu ini negara Islam apa negara Kristen, saya itu bingung. Kalau hari raya gitu, hari Natal malas rasanya pergi ke Malioboro itu karena ornamennya malas, mau belanja-belanja juga malas karena masuk itu terus ornamen apa? Natalnya malas gitu rasanya itu. Kadang-kadang kebablasan. Dan itu bisa yang seperti ini kadang-kadang tidak terduga. Contohnya seperti Kiai Ma'ruf Amin. Kiai Ma'ruf Amin itu sebelum kenal PDI. Ya, saya itu ya tidak mengucapkan selamat Natal, begitu kepeduk PDI, Gus. Mau nggak mengucapkan selamat Natal itu ya sungkan mungkin itu, dobrak-obrak sama lianya. Tapi ya yang lainnya jangan mengikuti, gitu, maksudnya. Ya memang itu dilema orang kalau sudah kenal orang banyak itu begitu. Pak Muhdi aja itu kan sekarang belum kenal, saya kenal ya sungkan. Saya punya teman di Australia itu contohnya misalnya begini, itu kadang-kadang yang tak terduga ketika kita mengenal orang banyak. Ada seorang saya kenal itu, saya pernah nginep di rumahnya di Australia. Dia menceritakan begini, ini tetangga saya semuanya ini orang Kristen, semuanya Kristen. Kristen itu semuanya. Dulu pertama kali saya tinggal di sini, itu kalau saya datang, kalau apa itu pandangan matanya sinis semua. Nggak ada yang ramah sama sekali, tidak ada yang ramah. Terus itu menjadi ramah gara-gara apa? Ketika hari Natal saya datang ke dia, bukan ke gerejanya, tapi kedatang saya mengucapkan
Sama Natal. Terus dia, lu ternyata orang Islam itu baik. Jadi persepsinya jadi begitu. Berkat itu, ketika hari raya, itu rumahnya kebanjiran tamu mengucapkan selamat hari raya. Jadi kadang-kadang situasi yang berbeda itu menjadikan orang itu bisa berbeda. Nah, dan itu yang dialami oleh Nahdlatul Ulama juga akan kesulitan seperti ini. Ini baru problem-problem. Jadi pengen menempatkan diri dalam posisi wasatiyah. Pengen menempatkan diri pada posisi di tengah itu kadang repotnya minta ampun. Repot sekali. Dan kalau tidak kenal ya, kalau tidak kenal, tidak tahu problem itu biasanya akan rumit sekali. Sampai sekarang ya saya tidak pernah mengucapkan selamat Natal ya, tapi saya bisa mengerti karena guru-guru saya juga. Tapi itu tidak diikuti oleh umatnya. Nah kalau di Indonesia itu pimpinannya belum, umatnya sudah itu. Di mana-mana nggak ada yang kenal nggak apa itu sudah mengucapkan sakar PDW gitu. Ada yang kebablasan kemarin apa? Ada yang viral apa? Mau nyanyikan apa itu? Biola di dalam gereja mengucapkan itu ya kadang-kadang ya itulah Indonesia itu kadang-kadang kebangetan, kadang-kadang itu saya itu kadang tidak tahu sampai. Nah menjaga di tengah itu salah satu tugas Nahdlatul Ulama. Berada di tengah menghadapi problem umat seperti ini itu benar-benar. Belum lagi soal kebangsaan. Bagaimana bisa berada di tengah. Harus membaca sejarah Kanjeng Nabi dengan lebih utuh. Sekarang ini misalnya saja tidak ada satu negara pun yang tidak ada muslimnya, juga tidak ada satu negara pun yang tidak ada Kristennya. Di mana ada negara, di sana ada Kristennya, di sana ada muslimnya. Di dunia ini entah ada berapa negara, saya kurang tahu, ada di negara kecil-kecil bagian kayak di Papua Nugini, itu ya ada muslimnya. Negara kecil-kecil itu ada negara muslimnya. Salah satu yang dikhawatirkan itu adalah kalau sampai terjadi perang dunia antar agama. Kalau itu sampai terjadi, maka berarti itu seluruh dunia itu mesti perang. Karena yang namanya negara itu mesti ono muslime, mesti ono islami. Ada yang mayoritas, ada yang minoritas. Repot ngurusi umat sak donya itu nek ngawasi wong Islam repot gak karu-karuan. Apalagi kalau kita membahas fikih-fikihnya yang agak rumit diterapkan. Ono negara srengenge meng surup 2 jam, barang niku terus posone piye bingung. Saya pernah yang 4 jam. Surup hanya 4 jam itu saya sudah pernah. Itu aja posone repot gak karu-karuan. Poso kok iso 18 jam. 18 jam sampai 19 jam Pak, poso Pak. Itu aja udah repotnya minta ampun. Ya kan? Apalagi yang ini. Kalau misalnya yang khusyuk-khusyuk gitu ya. Yang orangnya khusyuk-khusyuk gitu ya, tidak ambil. Itu kan kalau fatwa, kalau untuk orang yang khusyuk kan lebih enak daripada fatwa yang tidak khusyuk-khusyuk itu. Misalnya disuruh puasa 22 jam juga kalau khusyuk juga nggak masalah kan. Tapi kan kalau fatwa itu difatwakan untuk semua orang, itu kan yang puasa jadi sedikit sebagai muslim. Belum lagi mencari format hukum tentang masalah kuburan. Kasihan sekali orang-orang Amerika, orang ini ya. Karena membuat kuburan itu juga susah sekali, Pak. Dan itu yang dihadapi salah satunya adalah Nahdlatul Ulama ketika kepingin berada di tengah. Bagaimana menformat Islam yang kira-kira di dunia ini bisa diterima oleh banyak orang. Tentu kalau kita masih di Sedan, kita masih di sarang itu ya
ya enak-enak saja gitu ya, pokoknya. Ya, tapi kalau kita sudah berada di sana, ya, tadi saya tanya sama Pak Kiai Hamdi tentang bugot. Bugot itu ada nggak yang tidak Islam bugot? Soalnya bugot itu tulisannya kadang-kadang tentang fikih itu kan min muslimin ya, orang muslim. Nah sekarang kalau yang bugotnya itu tidak muslim itu bugot apa enggak itu kira-kira? Kemarin kita mau rumuskan di Basul Masail Nahdlatul Ulama di Munas yang akan datang. Salah satunya mungkin akan memasuki wilayah-wilayah bugot karena ada UPM, organisasi apa? Papua Merdeka. Itu kira-kira masuknya kemana? Itu pun cara berpikir Nahdlatul Ulama itu agak rumit. Satu, itu secara fikih benar enggak itu disebut bugot. Yang kedua, pas enggak kita itu melabeli OPM sebagai bugot. Secara politik, secara dakwah, itu kira-kira pas enggak? Karena OPM di daerah sana itu juga lumayan, jumlahnya, pendukungnya ini juga lumayan. Kira-kira mengganggu dakwah Nahdlatul Ulama di sana apa tidak? Kalau yang mengeluarkan status bugot adalah NU. Kalau yang mengeluarkan status bugot itu adalah misalnya pemerintah, itu lebih nggak ada masalah. Tapi bayangkan kalau yang mengeluarkan tiba-tiba NU kayak bikin fatwa terus jadi bemper pemerintah, lalu menyatakan OPM adalah apa? Bugot. Itu kira-kira mengganggu nggak dakwah Nahdlatul Ulama yang ada di sana? Jangan-jangan masyarakat NU yang di sana nanti dimusuhi oleh OPM. Tapi di sisi yang lain, banyak sekali tuntutan-tuntutan dari warga Nahdliyin sendiri agar NU itu kencang gitu. Soalnya NU itu seringkali dituduh kalau sama Hizbut Tahrir kencang, tapi kalau sama UPM lembek itu. Itu juga sedang dipikir-pikir manfaat dan tidak manfaatnya. Jadi bukan masalah fikihnya Pak Kiai, tapi masalah manfaat dan tidak manfaatnya. Ya kalau kepinginnya sih itu ya monggo Pak Jokowi nek sampean ngomong bugot gak apa-apa. Pancen yo misalnya memang dalam fikih benar-benar bugot gitu. Tapi kalau pemerintah belum apa-apa Gus, tiba-tiba NU yang sudah mengeluarkan, apa enggak kasihan sama NU yang ada di sana kalau terjadi konflik dengan warga setempat? Bagaimana model perlindungan? Karena selama ini yang bisa dianggap untuk bersatu dan itu adalah justru dari kalangan NU Nahdlatul Ulama. Bahkan Banser itu lucu kalau di daerah-daerah sana itu. Banyak orang Kristen itu kepingin daftar jadi Banser. Jadi kalau ada rekrutmen Banser, itu nyun sewu, Pak Yai Haizul Ma'ali itu. Itu kalau daerah Ambon, itu banyak yang daftar dari non-muslim. Saking percayanya dengan NU. Jadi kalau suruh negosiasi dengan kaum itu paling bisa itu Nahdlatul Ulama. Tapi kalau daftar Ansor memang nggak mau, senengnya Banser. Pokoknya dikasih pakaian doreng terus pakai celana gitu. Itu Masya Allah. Sampai kita itu maaf belum ada ADART-nya. Ada non muslim kok jadi Banser yang minta maaf, tapi sebetulnya yang daftar itu banyak sekali. Banyak sekali. Apalagi muslim yang sewu agak sholatnya agak melempam-melempam dikit, ya banyak sekali yang daftar itu. Dan ya memang kenyataannya seperti itu. Nah, seperti ini kok tiba-tiba dengan tingkat keakraban yang seperti ini, pantas nggak kira-kira tiba-tiba Nahdlatul Ulama bilang OPM itu bugot gitu. Jadi kadang-kadang problemnya itu agak gimana ya. Jadi ya begitulah kira-kira Nahdlatul Ulama ini pengen menjaga di tengah. Jadi antara NU yang ada di Sedan dengan NU yang ada di PBNU itu kadang-kadang problemnya itu agak berbeda.
sama Gus Dai ini kan enak-enak saja itu, tapi nanti coba saya orang Sedan misalnya jadi Kiai Ma'ruf Amin juga saya khawatir juga ikut-ikut mengucapkan selamat Natal juga mungkin karena diwesek terus sama orang-orang PDI guys. Jadi itu memang berat sekali, itu memang berat sekali. Maka harus lebih apa ya, lebih bisa melihat lah, sehingga tidak hanya inilah. Memang dalam usaha berada di tengah sehingga Indonesia ini dijaga lebih aman, lebih bisa diterima oleh orang banyak, dan semoga NU itu kuat. Karena syaratnya berada di tengah itu syarat utamanya adalah istiqomah. Istiqomah itu butuh apa ya? Butuh karakter, butuh ahli wirid, butuh pokoknya kalau belum ahli wirid sudah ke Jakarta itu sudah repot itu. Itu sudah harus wiridan dulu banyak-banyak baru pergi ke Jakarta. Kalau tidak itu istiqomahnya hilang dulu, Bos. Pokoknya syarat daripada itu memang kita butuh kiai-kiai besar. Kiai-kiai besar yang sudah benar-benar ketahui istiqomahnya oleh banyak orang. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.